warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Guru Bakti Kencana, yang saya cintai adik-adik SMK Bakti Kencana. Bapak mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di SMK Bakti Kencana. Bapak akan membahas dua masalah. Yang pertama tentang narkoba, yang kedua tentang prisek. Yang pertama untuk masalah narkoba, mulai rame narkoba di Indonesia menyerang para pelajar dan remaja di Indonesia, yaitu pada tahun 1968. Pada tahun 1990 ke bawah, Indonesia hanya sebagai transit adik-adik dalam narkoba tersebut. Transitnya yaitu di Bali. Tapi 90-an ke atas sampai sekarang Indonesia bisa memproduksi, atau bukan sebagai transit saja, sudah menjadi produser atau bisa membuat. Ekstasi terbesar di Asia Tenggara itu ada di Tangerang. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perlu adik-adik ketahui bahwa perubahan Undang-Undang 35 itu sudah dua kali adik-adik. Yang pertama waktu tahun 76 itu Undang-Undang Narkotika. Terus 2007 adik-adik itu nomor 22 tentang narkotika. 2007 kan lama, itu sampai 2 tahun. Kenapa? Ada perubahan Undang-Undang nomor 22. Begini adik-adik. Yang pertama, penegasan nomor 35 itu, kalau di Undang-Undang nomor 22 hanya batas maksimal yang disebutkan. Tapi di dalam Undang-Undang nomor 22 ada batas minimal dan maksimal. Itu maka hukumannya lebih besar. Yang kedua, kursor sebagai bahan untuk narkoba itu bisa dijerat dengan hukum di dalam pasal Undang-Undang nomor 35. Kalau Undang-Undang nomor 22 tidak. Yang ketiganya itu kan ada Undang-Undang Psikotropika bergandengan waktu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang Psikotropika nomor 5 tahun 2007 itu tentang psikotropika. Itu dimasukkan golongan 1 dan golongan 2 dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1 di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Perlu adik-adik ketahui bahwa narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, jadi narkotika adalah satu zat atau bahan baik sintetis maupun alami atau pepohonan yang bisa membuat ketergantungan seseorang menjadi tidak sadar. Golongan yang pertama itu sangat keras adik-adik. Itu contohnya apa? Ganja, opium, tanaman koka. Ini yang golongan pertama itu seluruhnya tanaman. Kecuali tadi ada penambahan dari Undang-Undang Nomor Psikotropika golongan 1 dan golongan 2, yaitu tentang opium. Tentang sabu-sabu itu masuk ke golongan 1. Itu sintetis. Golongan 2 itu semi sintetis. Dari opium diolah, dicampur dengan bahan kimia atau prusor yang tadi Bapak katakan itu prusornya menjadikan opium. Nah, itu masuk ke golongan 2. Itu semi sintetis. Narkotika itu ada dari tanaman, ada dari semi sintetis, yaitu golongan 2. Opium, alfaridina, dan untuk golongan 3 itu semuanya semi sintetis. Seperti metadon, dexovitamin, dan lain-lain. Tahapan penyalahgunaan narkoba adalah pertama, coba-coba adik-adik. Adik-adik tolong jangan coba-coba. Yang kedua, kadang-kadang adik-adik. Kadang-kadang. Yang ketiga, ketagihan. Level yang paling tinggi adalah ketergantungan adik-adik.
Bahayanya untuk adik-adik apa? Untuk yang sekolah itu. Bahaya daripada penyalahgunaan narkoba ini atau narkotika atau fisiotropika adik-adik, orang yang rajin menjadi malas. Terus apa? Turunnya kesadaran, adanya halusinasi, seperti ada kecemasan, rasa takut. Kalau kita mengkonsumsi narkoba, kita mengendarai motor, kita itu seperti terhalusinasi. Mengendarai motor itu seperti Rossi atau seperti Marquez. Padahal itu jalan raya, banyak motor, bukan di sirkuit. Akhirnya apa? Terjadi tabrakan. Das! Itu yang rugi adik-adik sekalian. Tolong adik-adik jangan coba-coba untuk narkoba. Yang kedua adik-adik, Bapak akan membahas tentang free-sex atau seks bebas. Kita ini di Indonesia ini adik-adik, ada agama adik-adik. Menyalurkan biologis kita di luar nikah itu dilarang oleh agama adik-adik. Sejarah daripada free-sex ini pada tahun 1960-an itu adanya revolusi free-sex atau seks bebas adik-adik. Seks bebas itu berada di mana adik-adik? Di negara USA atau Amerika Serikat dan negara Eropa. Dan berkembanglah ke Indonesia adik-adik. Perlu adik-adik ketahui perkembangan di Indonesia itu mula-mula dari video terus ke disk yang lebih canggih lagi, gambarnya lebih bagus. Terus apalagi waktu dulu itu ada yang namanya majalah. Itu majalah Playboy itu dari dulu udah ada adik-adik. Terus ada lagi cerita-cerita kalau remaja tahun 70-an, tahun 80-an mungkin tahu. Cerita itu hanya tulisan-tulisan tentang pornografi atau tata cara berhubungan badan, yaitu disebut dengan pensil adik-adik. Dan sekarang malah lebih mudah adik-adik. Kenapa lebih mudah? Karena banyak konten-konten video porno. HP ini jangan digunakan untuk konten mencari hal-hal negatif. Contohnya apa? Untuk video porno. Akhirnya piktor. Apa itu piktor? Pikiran kotor. Yang kedua, gara-gara HP adik-adik, tok-tok nulis menjelekkan seseorang. Itu udah ada undang-undang IT adik. Aib itu harus ditutupi adik-adik. Jangan tadi suri porno dipakai untuk mencaci orang, untuk menghina orang, untuk menghina guru. Jangan adik-adik. Bapak tidak mengharapkan adik-adik harus cerdas. Kerugian free-sex ini biasanya itu kerugiannya itu banyak adik-adik. Karena apa? Adik-adik adalah remaja. Kata Pak Yosek Makasih Umat. Yang disebut remaja itu antara 13 sampai 18 tahun adik-adik. Ntar tanya ke guru yang di sini, baik ntar ke ibu bidan atau ke ibu perawat atau ke perawat, bahwa di usia 20 ke bawah, bila berhubungan badan perempuan itu, bibir vagina itu belum waktunya adik-adik. Apalagi dapat menimbulkan gangguan penyakit kelamin. Karena tadi itu ya berganti-ganti pasangan adik-adik bisa menimbulkan. Atau bisa aja mempunyai penyakit air. Tidak terkemungkinan lawan jenis kita itu mempunyai penyakit air adik-adik. Atau sering berganti-gantian tadi itu dengan miras. Dan itu udah sejoli lah. Apa sejoli? Kawan bersama lah. Kalau udah pasti narkoba udah jelas. Larinya ke sana, larinya ke seks bebas. Kenakalan remaja, lompatnya ke sana, akhirnya ke kriminalitas. Itu udah satu arah adik-adik. Tolong adik-adik. Atau bagi yang perempuan itu bisa mandul. Terus emosi kejiwaan adik-adik,
Apalagi pas adik-adik dinikahkan secara dini, emosi kejiwaan itu pasti ada. Adik-adik pasti menyesal. Orang-orang lain udah selesai di SMK, kita berhenti di tengah jalan akibat preset tersebut. Maka akhirnya apa adik-adik? Orang lain udah punya gelar sarjana, mau S1, mau D3, kita keburu kawin, pasti ada penyesalan emosional. Itu adik-adik. Tolong adik-adik yang menjatuhkan adik-adik. Kenapa ini Pak Guru ini sayang adik-adik? Pak Haji ini sayang pada adik-adik. Apa adik-adik? Adik-adik itu harapan bangsa. Siapa sih pengganti Bapak, pengganti di sini sekolah, para pengajar, ya adik-adik sekalian lah. Tolong adik-adik. Soalnya apa? Memang itu sengaja. Narkoba, prisek di tahun 90-an malah ada yang disebut dengan kumpul kebo. Itu sama. Mau adik-adik dibilang kebo, dan nggak mau. Kita itu manusia lah, yang sempurna gitu. Makanya tolong adik-adik ini untuk merusak tatanan bangsa atau menurunkan moral bangsa itu adalah salah satunya adik-adik dengan prisek, narkoba. Kalau ada bahasanya ada 3 sebetulnya itu macam-macam itu adik-adik. Apa? Yang pertama food, fast food. Itu adalah makanan adik-adik. Banyak yang nggak tahu apa itu comro, misro, taunya sosis, burger. Yang kedua food adik-adik. Bener pakaian mah nutup aurat. Tapi adik-adik pas ini pakai jilbab ini lekukan badan terlihat. Itu juga fast food. Ya, yang terakhirnya kultur. Tadi ini kultur ini apa? Narkoba, prisek, nggak ada di agama kita, di budaya kita. Tolong adik-adik harus tahu 3 macam yang Bapak ucapkan. Yang pertama adik-adik ingat kata-kata DPR. D, disiplin. Adik-adik di rumah disiplinnya gimana, di jalan gimana, cara berlalu lintas, di sekolah gimana. P-nya apa? Patuh terhadap peraturan Gusti Allah, patuh terhadap peraturan orang tua, patuh terhadap peraturan guru, patuh terhadap peraturan negara. R-nya apa? Rajin dan ramah. Insya Allah adik-adik selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.